Namanya Emily, seorang gadis asal Swedia berusia 27 tahun. Ia datang ke Indonesia sebagai fotografer lepas untuk sebuah majalah perjalanan. Tujuannya, mendokumentasikan keindahan alam dan kehidupan sehari-hari di pelosok Nusantara. Emily punya rambut pirang yang sering dikepang, kulit putih seperti porselen, dan senyum yang mudah menular. Namun, meskipun hidupnya tampak sempurna, ia merasa hampa. Ia mencari sesuatu yang nyata. Sesuatu yang belum pernah ia temukan di negerinya. Di sebuah perjalanan dari Bandung menuju Banyuwangi, ia kesulitan mencari transportasi karena jadwal bus penuh dan aplikasi ojek online tak ada sinyal. Di terminal kecil itulah ia bertemu Bayu, seorang sopir truk berusia 30-an. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam karena matahari, namun sorot matanya tenang, dan senyumnya tulus. Truk tuanya berisi sembako dan sayuran dari pasar induk. Emily, dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, meminta tumpangan. Aku mau ke Banyuwangi. Bisa ikut? Bayu tertawa kecil, lalu menjawab, kalau nggak keberatan duduk sama karung beras dan cabe, boleh banget. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, mereka banyak berbicara. Tentang hidup. Tentang mimpi. Bayu pernah bercita-cita jadi guru, tapi terpaksa berhenti sekolah karena harus menghidupi adik-adiknya. Emily terpesona dengan kesederhanaan dan ketulusan Bayu. Ia tak pernah disambut dengan begitu banyak kehangatan dan perhatian tanpa pamrih. Saat truk berhenti di sebuah warung pinggir sawah, Bayu menunjukkan cara makan nasi bungkus dengan tangan. Emily mencobanya, canggung namun bahagia. Mereka tertawa saat tangan dan wajahnya belepotan sambal. Hari demi hari berlalu. Emily memutuskan menunda pulang. Ia ikut Bayu ke kota-kota kecil, mengabadikan perjalanan mereka lewat kameranya. Foto-fotonya berubah, kini lebih jujur, lebih hidup. Dan tanpa ia sadari, hatinya pun berubah. Di tepi pantai di Situbondo, saat matahari tenggelam dengan warna jingga keemasan, Emily memberanikan diri berkata, "Bayu, aku rasa aku jatuh cinta sama kamu." Bayu hanya menatapnya, terdiam. Lalu dengan pelan ia menggenggam tangan Emily. "Aku cuma sopir truk, Em. Kamu cantik, pintar, dari negara jauh." Emily tersenyum, menatap matanya dalam-dalam. "Tapi kamu yang bikin aku merasa, pulang." Berikut lanjutan kisah cinta Emily dan Bayu setelah pengakuan cinta di tepi pantai Situbondo. Setelah pengakuan cinta itu, hubungan Emily dan Bayu berkembang dengan cepat, tapi juga hati-hati. Mereka tahu cinta mereka tak biasa. Dunia Emily penuh dengan galeri seni, pameran foto, dan kebebasan. Sementara dunia Bayu adalah jalanan berdebu, warung kopi, dan beban tanggung jawab keluarga. Namun, mereka saling melengkapi. Emily belajar hidup lebih sederhana. Ia mulai terbiasa tidur di dalam truk yang sempit, bangun pagi dengan suara ayam kampung, dan mandi di kamar mandi umum di SPBU. Sementara Bayu belajar melihat hidup lewat lensa Emily, bahwa hal-hal yang sederhana justru bisa begitu indah jika dilihat dari hati. Tantangan pertama datang saat Emily memutuskan untuk memperkenalkan Bayu ke keluarganya, lewat video call. Ibunya terkejut melihat putrinya bersama pria Indonesia berkulit gelap dan berpakaian lusuh. Ayahnya hanya menatap diam. Emily bisa merasakan ketegangan di wajah mereka. "Em, kamu yakin? Hidup kamu di sana baik-baik saja?" tanya ibunya dengan suara pelan. Emily tersenyum, memeluk Bayu dari samping. "Aku lebih baik dari sebelumnya, Mom. Aku menemukan sesuatu yang gak pernah aku dapat di Eropa, cinta yang jujur." Setelah telepon itu, Emily menangis di pelukan Bayu. Bukan karena menyesal, tapi karena tahu jalan mereka tak akan mudah. Beberapa bulan kemudian, giliran Emily yang diperkenalkan ke keluarga Bayu di desa kecil di Temanggung. Ia gugup, tapi berusaha tampil sopan, mengenakan kebaya sederhana, rambut dikepang, dan berusaha menyapa semua orang dengan bahasa Jawa yang ia pelajari dari Bayu. Keluarga Bayu awalnya canggung. Tapi ketika mereka melihat Emily dengan penuh hormat mencuci piring di dapur dan makan lesehan dengan tangan, hati mereka luluh. Apalagi setelah melihat Emily membantu ibu Bayu merapikan kebun sayur, sambil tertawa lepas. Malam itu, di teras rumah, ayah Bayu akhirnya berkata, "Wong bule, tapi hatinya Indonesia." Emily hanya tersenyum dan membalas, "Terima kasih, Pak, aku cinta Indonesia, dan aku cinta anak Bapak." Setahun kemudian, Emily dan Bayu menikah sederhana di pelataran rumah keluarga Bayu. Tak ada gaun mewah. Emily mengenakan kebaya putih, Bayu berkemeja batik,
dan truk tua mereka dihias dengan bunga kertas warna-warni. Teman-teman sopir Bayu datang meramaikan, dan anak-anak desa menari diiringi gamelan sederhana. Setelah menikah, mereka membuka usaha kecil pengiriman barang dengan konsep eco-logistics, menggabungkan ide-ide Emily soal ramah lingkungan dengan pengalaman Bayu di jalan. Mereka juga membuat akun media sosial tentang perjalanan cinta mereka, yang ternyata viral. Banyak yang terinspirasi dengan kisah mereka, tentang bagaimana cinta bisa menembus batas bahasa, warna kulit, dan budaya. Di akhir kisah ini, Emily menulis di caption fotonya, "Aku datang ke Indonesia untuk memotret pemandangan. Tapi yang paling indah justru kutemukan di balik kemudi truk, seorang pria yang mengajarkanku arti pulang."